Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam dalam bab suhu dan kalor. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, adik-adik tahu nggak ya apa itu suhu dan kalor? Apakah kalian bisa membedakan antara suhu dan kalor? Agar bisa membedakan antara suhu dan kalor, kita simak kasus berikut ini. Kasus yang pertama, ibu ingin memasak air. Air yang awalnya dingin menjadi panas ketika ditempatkan di atas kompor dan mendidih hingga 100 derajat Celcius. Kira-kira kasus ini kasus suhu atau kalor ya? Tepat sekali, kasus ini adalah kasus dari suhu. Kasus yang kedua, kita ingin membuat kopi panas dan akan mengaduknya dengan sendok logam. Ketika kita mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka sendok logam tersebut ikut menjadi panas. Kira-kira contoh ini termasuk contoh dari suhu atau kalor ya? Tepat sekali, kasus ini adalah contoh dari kalor. Nah, adik-adik sudah tahu kan contoh dari kasus suhu dan kalor? Sekarang kita belajar perbedaan suhu dan kalor ya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan suhu di Indonesia yaitu derajat Celcius. Sedangkan satuan kalor yaitu kalori. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Sedangkan alat untuk mengukur kalori yaitu kalorimeter. Apabila kita membahas tentang suhu dan kalor, pasti nggak akan lepas juga dari yang namanya membahas panas. Panas memiliki sumber energinya. Dan ada sumber energi panas di alam ini, seperti yang pertama, matahari sebagai sumber energi panas terbesar saat ini. Yang kedua, sumber energi dari api. Yang ketiga, listrik. Dan yang keempat, gosokan dua benda, seperti menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, ataupun menggosokkan mistar pada kain kering, atau menggosokkan pada dua kayu kering. Adik-adik Sobat Eksis, kalor itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Ada 3 cara perpindahan dari kalor. Apakah kamu tahu 3 cara perpindahan kalor? Ya, tepat sekali. 3 cara perpindahan kalor adalah konveksi, konduksi, dan radiasi. 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas, yang mana perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Perpindahan yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Cara perpindahan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Semoga kalian semakin lebih paham ya. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.